warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat, bersemangat untuk belajar kembali bersama saya, Ibu Tuti Mulyaningsih, guru PAI kalian. Semangat! Kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah meyakini hari akhir sebagai implementasi rukun iman. Oke, soleh dan solehah, sebelum Ibu menyampaikan materi kali ini, Ibu ingin menyampaikan islamisasi dari materi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 187. Soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar dengan materi yang berjudul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Mendengar judulnya saja, kalian sudah takut ya? Pasti kalian ngeri. Tapi materi ini harus kalian ketahui. Coba sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya, masih ingatkah dengan 6 rukun iman? Ayo, siapa yang masih ingat atau sudah lupa? Kita ulangi dulu ya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada yang Allah, kedua, iman kepada yang malaikat, ketiga, iman kepada yang kitab, keempat, iman kepada dan Rasul, yang kelima, iman kepada hari serta akhir, yang keenam. iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rukun iman yang kelima, di situ disebutkan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat yang kita kenal. Nah, dengan meyakini adanya hari kiamat, berarti kalian sudah mengimani apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Soleh dan solehah, dalam Islam, ketika hal ini terjadi, tidak ada satupun manusia ataupun bahkan para nabi mengetahui peristiwa kiamat itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan hanya Dialah yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Tetapi Allah juga memberikan tanda-tandanya dan memberitahu kepada para nabinya bahwa kiamat itu akan terjadi dengan tanda-tanda yang telah disampaikan kepada Rasulnya. Oke, soleh dan solehah, biar kalian lebih paham apa itu kiamat, coba kalian simak ya video yang ini. Hari kiamat. Besar sekali ya Bu kalau gunung dilihat dari sedekat ini. Ajmal percaya tidak kalau nanti gunung yang besar ini bisa terbang? Oh iya? Nggak mungkin Bu gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Ajmal, ketika hari kiamat gunung ini akan terangkat dan berterbangan.
Hari kiamat, apa itu, Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab yaitu Yaumul Qiyamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain gunung beterbangan, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, langit terbuka, cahaya matahari dan bintang meredup. Lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dari sekarang, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Rajin beribadah dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya, Bu. Memang seram, Ajmal, tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Soleh dan solehah, bagaimana videonya? Menarik bukan? Ibu juga sempat takut ketika melihat video itu. Tetapi kita sebagai seorang yang beriman, seorang muslim dan muslimah yang taat, sudah sepatutnya tanda-tanda kiamat ataupun tentang kiamat ini menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik, pribadi yang soleh dan solehah, serta pribadi yang memang mempunyai rasa takut dan berharap, atau mempunyai rasa khauf dan roja yang seimbang. Nah, kalian boleh takut, tetapi tidak berlebihan. Karena ketika perasaan takut dan berharap ini salah satunya berlebih, contoh, ketika kalian merasa takut sehingga akan menyebabkan kita kufur kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Pengasih. Tapi ketika kita berharapnya terlalu tinggi dan tidak ada rasa takut kepada Allah, maka kita akan dijadikan orang yang sombong. Nah, rasa takut dan rasa berharap ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus seimbang. Ketika seimbang, maka kita insya Allah akan mendapatkan
surganya Allah di akhirat nanti karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Soleh dan soleha itu yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat ya. Untuk melihat kalian paham atau tidaknya dari materi tadi, ayo kita kerjakan dulu soal berikut. Soleh dan soleha, sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, jangan lupa senantiasa menjaga wudhu dan sholat di awal waktu, serta tilawah, hafalan, dan murojaah Al-Qur'annya senantiasa dilaksanakan. Thank you, see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.